Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Bunda senang sekali dapat berkumpul di tempat ini walaupun mengikuti video streaming. Kakak dan Bunda berharap adik-adik semua dalam keadaan tetap sehat, kuat, dan penuh sukacita walaupun adik-adik semua beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini liturgosnya adalah Kak Marvi dan Bunda Emma ditemani Kak Elo. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum memulai ibadah kita mau bersaat teduh. Adik-adik bangkit berdiri, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah IMPA, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi Kidung Ceria 22. Adik-adik, saat memulai ibadah, mari kita tutup mata dan lipat tangan. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Engkau dapat mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk dapat mengikuti IMPA Minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik jangan lupa menyiapkan Alkitabnya dan mungkin catatannya dan pulpennya. Mungkin nanti ada hal-hal penting yang adik-adik akan catat dari firman Tuhan yang kakak atau bunda Layan ceritakan. Adik-adik kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun dan memberikan kami kemampuan agar kami bisa memahami firman-Mu, agar kami bisa melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua hari ini? Bunda berharap kalian tetap semangat dan tetap sukacita mengikuti ibadah IMPA hari ini walaupun masih lewat streaming. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Nehemia, pasalnya yang pertama ayat 2 sampai dengan yang kelima yang akan dibacakan oleh teman kita, De Jonathan putra Nehemia. Pembacaan Alkitab dari Maliaki pasal 1 ayat 2 sampai 5 yang menyatakan demikian. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah
pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Adik-adik, kitab Maleakhi merupakan kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama. Dan kitab Maleakhi ini adalah salah satu kitab dari kitab nabi-nabi kecil. Nah, dalam kitab Maleakhi ini bercerita tentang bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Dan saat itu bait suci telah kembali dibangun di Yerusalem. Ketika itu bangsa Israel mempunyai harapan untuk membangun kembali hidup mereka menjadi lebih baik dan dapat beribadah kepada Allah. Namun apa yang terjadi pada kenyataannya? Ternyata para imam malah membawa umat untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka menjadi tidak setia dengan melakukan penyembahan berhala dan melakukan kejahatan yang lain, seperti kawin campur dengan bangsa lain dan memberikan persembahan-persembahan yang cacat, dan masih banyak lagi hal-hal yang jahat lainnya. Umat Israel tidak banyak berubah ternyata setelah dibuang ke Babel, sehingga hal itu membangkitkan murka Allah. Karena itu melalui kitab Maleakhi, Tuhan tetap mau menyatakan kasih-Nya kepada umat Israel. Nah adik-adik, jadi saat itu umat Israel bahkan meragukan kasih Tuhan. Karena apa? Karena umat Israel merasa bahwa dosa-dosa mereka sudah terlalu besar dan mereka merasa tidak layak, sehingga mereka berpikir bahwa mungkin Tuhan sudah tidak mengasihi mereka lagi. Bahkan umat Israel berkata, dengan apa engkau mengasihiku? Nah, melalui kitab Maleakhi ini Tuhan menjawab, aku mengasihi kamu. Nah, jawaban Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan mengasihi umat Israel walaupun umat Israel meragukan kasih Tuhan, walaupun umat Israel berdosa, tapi Tuhan tetap menantikan umat Israel agar umat Israel mau bertobat, agar umat Israel mau kembali sebelum hari kedatangan Tuhan dan hari penghakiman. Nah, adik-adik, melalui bacaan kita hari ini, kita diajak untuk mengetahui bahwa kasih Tuhan itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk semua bangsa yang berkenan kepadanya, kepada Tuhan. Jadi kita jangan meragukan kasih Tuhan, asalkan kita tidak melakukan dosa lagi. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa kasih Tuhan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk kita orang Kristen saja. Kasih Tuhan itu untuk semua orang. Nah, kasih Tuhan itu berdasarkan kehendak Tuhan, bukan karena usaha manusia. Nah, adik-adik, apakah kalian juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, meragukan kasih Allah? Nah, mungkin kalian pernah ingat bahwa kalian pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang kalian merasa tidak pantas untuk diampuni. Lalu kalian merasa tidak layak. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan pada kita, kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, maka percayalah bahwa kasih Tuhan itu selalu ada buat adik-adik. Karena itu, kalau adik-adik dulu sering melawan orang tua, atau suka mencontek, atau mencuri, atau iri hati dan merasa tidak layak, nah mari mulai sekarang adik-adik semua membuka diri di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mau menuruti perintah Tuhan. Bagaimana caranya? Dengar-dengaran dengan orang tua,
selalu berkata-kata yang sopan, berlaku yang baik. Jangan lupa tetap rajin berdoa. Nah, coba mulai sekarang sempatkan waktu untuk berdoa bersama keluarga. Ajak papa, mama berdoa bersama-sama dengan kakak, dengan adik. Mungkin mau tidur gitu ya, kita bisa berdoa bersama-sama bersama dengan keluarga kita, saling mendoakan saudara-saudara kita. Lalu adik-adik juga rajin impa. Nah, berkata-kata yang sopan supaya dalam setiap tingkah laku adik-adik, dalam setiap kata-kata adik-adik, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nah, jangan lupa adik-adik bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Melalui apa? Melalui Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya bagi keselamatan kita. Karena itu kita harus terus melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, hari ini Bunda mau mengajak adik-adik untuk membuat moto. Moto itu apa sih Bunda? Nah, moto itu adalah kalimat atau kata-kata yang berisi semboyan atau pedoman atau prinsip hidup. Nah, contohnya seperti yang Bunda buat sekarang ini ya. Nanti adik-adik bisa buat lagi dengan yang lebih kreatif, yang lebih bagus. Bunda percaya adik-adik pasti bisa melakukannya. Nah, adik-adik, demikian cerita Bunda hari ini. Ingatlah untuk selalu mengasihi sesama adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi adik-adik. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan pernah meragukan bahwa Tuhan selalu mengasihi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati Bunda, Papa, Mama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan Bunda. Ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan untuk kalian ya. Kalian bisa minta tolong Papa dan Mama untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan kita menyanyikan dari Kidung Ceria 20, Bapa di surga mengasihimu. Bapa di surga mengasihiku, aku hendak mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya yang ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berikan kami semua Tuhan supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Kiranya juga Tuhan berkati buat orang tua kami, berikanlah mereka selalu kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Tuhan, saat ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya buat teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah impa hari ini, berikanlah kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa dan permohonan kami yang dapat kami sampaikan di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam cobaan,
tetapi bersatu kepada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan ini adik-adik bisa nanti titipkan kepada papa dan mama atau kakak untuk diantarkan ke gereja. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh memberikan sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut beritanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama beribadah lewat IMPA walaupun masih secara daring. Tuhan boleh memberkati kami mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami saat ini. Kiranya kasih dan setia-Mu Tuhan selalu bersama-sama kami di dalam kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.